Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat datang di GBL Malam. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau terus dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita menaikkan ucapan syukur kita buat Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji, sebab Dia yang layak disembah. Haleluya.
Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik buat kami. Engkau Yesus bukan saja bangkit dari antara orang mati, tetapi Engkau juga naik ke surga ya Tuhan. Bapa di dalam surga kami percaya Engkau pergi ke sana, Engkau menyediakan tempat buat kami semua. Di bumi ini kami membutuhkan tempat tinggal. Demikian juga ketika kami mati, kami membutuhkan tempat tinggal, yakni Tuhan menyediakan surga buat kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Itu sebabnya hati kami sangat bersuka cita sekali ketika kami boleh mengingat, mengenang akan segala kebaikan kemurahan Tuhan, di mana Engkau telah naik ke surga ya Bapa. Dan Engkau juga memberikan seorang penolong buat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya kami datang ke tempat ini. Kami ingin memuji dan muliakan dan mengagungkan Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa di dalam surga, kami percaya Engkau memberikan Roh Kudus untuk kami, menyertai kami bahkan dalam ibadah kami juga. Mari Roh Kudus Engkau bekerja berkarya, nyatakan segala kuasa Tuhan kemuliaan. Biarlah kami yang datang dengan beban berat Tuhan, mari Engkau tolong Bapa. Berikan kekuatan, kemampuan kepada kami supaya kami mampu mengatasi setiap persoalan hidup yang kami hadapi. Tambahkan iman percaya kepada kami bahwa Engkau adalah penolong kami, yang sanggup menolong kami di setiap keadaan apapun, di dalam kesulitan dan kesukaran apapun. Mari Roh Kudus pakai dan urapi kami semua, hamba-hamba-Mu yang melayani, dan biarlah pelayanan kami semua Tuhan boleh menjadi berkat bagi jemaat saat ini. Sekali lagi pakai kami dan lawat kami, dan seluruh umat Tuhan tempat ini mengalami jamahan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami menyerahkan doa kami dan ibadah kami pagi ini dalam satu nama yang mulia Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang siap memuji dan muliakan nama Tuhan. Katakan amin. Berikan pujian bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Shalom. Ada sukacita? Yang merasakan sukacita dalam Tuhan, memberikan tangan Bapak Ibu Saudara. Sorakan. Haleluya. Kita ada sukacita. Kasih salam kiri kanan. Ada sukacita di dalam rumah Tuhan. Kita menyanyi bersama di dalam Tuhan. Haleluya. Kita angkat suara, kita puji Tuhan. Amin.
Sebentar kami akan memberi persembahan Tuhan Yesus. Kita kuduskan tiap tangan kami yang memberi Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah persembahan ini menjadi kemuliaan nama di tempat ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita mendengar firman Tuhan. Kita terus siapkan hati kita. Kita memberikan semuanya buat Tuhan. Karena hanya Tuhan jawaban dalam kehidupan kita. Tuhan yang sudah mengatur kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Di saat apapun Tuhan ada. Di saat susah, senang, Tuhan selalu ada buat kita semua. Dan kita percaya bahwa Tuhan ada jawaban untuk kita. Tuhan sudah menyiapkan semuanya itu buat kita. Kita percaya. Haleluya. Kau telah membuktikan
Tiba saatnya di mana kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami membuka hati kami masing-masing. Kami boleh konsentrasi mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapa, biarlah setiap pribadi boleh mendengar firman-Mu. Firman Tuhan adalah makanan rohani kami yang akan memberikan kekuatan dan kesegaran kami. Biarlah Tuhan pakai dan urapi hamba setiap kata dan kalimatnya boleh memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada di sini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya Kau ada bersama dengan kami semua. Mari Roh Kudus kerjakan apa yang menjadi bagian-Mu. Nyatakan segala kasih kuasa dan mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berfirmanlah kepada kami sekalian yang telah siap untuk mendengar kebenaran firman. Yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan Yesus berkati, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan berdoa. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Apa kabarnya hari ini? Haleluya, puji Tuhan. Katakan kata-kata yang positif yang membangun iman, maka hidup ini akan berbahagia. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana merupakan masih hari daripada kenaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan membuka kitab kita dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai dengan 11. Silakan yang pada bawa Alkitab silakan dibuka. Kita akan memperhatikan firman Tuhan. Makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Baik, saya akan bacakan Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai dengan 11. Sesudah ia mengatakan demikian, berangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan caranya yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus telah lahir ke dalam dunia. Bahkan Yesus telah bangkit dari antara orang mati, dan Yesus naik ke surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan murid-murid dia melihat ke atas. Saudaraku, murid-murid tahu bahwa dia berpisah dengan orang yang sangat dia cintai, orang yang sangat baik, di mana mereka benar-benar berpisah. Waktu kebangkitan selama 40 hari Yesus menampakkan diri. Bahkan Yesus juga masih menolong mereka tak kala mereka tidak mendapatkan ikan. Ya. Mereka sedang mencari ikan dan tidak dapat, dan Yesus mengadakan mujizat. Tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Maka mereka mendapatkan ikan-ikan besar 153 ekor. Yang kini Yesus naik ke surga, dan murid-murid pun merasa kehilangan dengan orang yang dia cintai. Saudaraku, kalau orang yang kita cintai, kita sayangi, dia pergi ke surga, kita sedih nggak? Sedih nggak? Ditinggal mati suami sedih nggak? Ditinggal mati istri sedih nggak? Para banget jawabnya kagok. Perlu dipertanyakan ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya malaikat berkata, "Hai orang Galilea, kenapa kau menangis? Yesus yang kau lihat hari ini, dia akan kembali lagi."
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus tahu bahwa mereka akan mengalami yang namanya kesedihan karena Yesus harus tinggalkan mereka. Tapi Yesus tidak meninggalkan sebagai yatim piatu, dan Dia akan memberikan seorang penolong bagi mereka, memberikan seorang sahabat. Yesus naik ke surga itu punya tujuan, saudara. Apa tujuan Yesus? Yang pertama kita melihat, saudaraku, Yohanes 14 ayat 2. Yohanes 14 ayat 2 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Hal yang pertama yang perlu kita tahu, Yesus naik ke surga menyediakan tempat tinggal. Siapa yang berkata, aku ingin 1000 tahun tinggal dalam dunia? Ada yang mau tinggal 1000 tahun dalam dunia ini? Jangan. Jangankan 1000, 200 juga jangan. Kenapa? Fisik manusia bertahan berapa tahun? Ya. Iya. Pade, sekarang umur berapa Pade? Ya. Kujuna. Siapa yang lebih tinggi dari Pade? Opung. Omah? 68 ya? Masih tinggal Pade. Pade waktu masih muda jalannya kayak gini nggak? Kayak gitu tadi. Nggak ya kan? Waktu masih muda kan jalannya gaya kan? Kenceng. Wah tuh. Pade ini dulu gagah, kuat. Kerja di mana Pade? Kalimantan ya? Iya dulu. Kalimantan 2 tahun. Terus? Kenapa sih 2 tahun? Oh. 2 tahun. Coba itu. Kerjanya ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Lampung, kemana aja saudaraku, masih muda. Ya kan, masih gagah. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi jangan pernah bilang, oh Tuhan berikan aku umur yang panjang. Jangan. Kasihan orang yang iya, masa harus merawat kita terus sampai lama banget ya kan? Kalau gitu kok nggak kawin-kawin dong. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Alkitab berkata bahwa manusia akan mengalami kematian. Ya. Alkitab berkata pada dosa adalah maut, ada kematian. Soal umur berapa kita nggak tahu. Ya. Saya bersyukur kalau sampai saat ini saya masih bisa melayani Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mau tidak mau manusia akan mengalami yang namanya kematian. Mau tidak memandang usia tua ataupun usiamu muda. Jangan kamu yang muda-muda bilang, kita masih lama, tenang aja. Belum tentu saudara, ya kan? Tapi bersyukur anak-anak muda ini melayani Tuhan. Amin? Iya saudara. Daripada anak muda di luar pada mabuk-mabukan, pada ngeri sekali. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus menyediakan tempat tinggal. Di dunia ini kita butuh tempat tinggal, betul? Betul? Iya. Terserah itu masalah kontrak kek, kredit kek, rumah sendiri kek udah lunas, nggak jadi masalah. Yang jelas butuh tempat tinggal. Ketika kita mati pun kita butuh tempat tinggal. Itu sebabnya Yesus katakan, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagi. Dan supaya di mana kamu berada, aku pun berada. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai di dunia punya tempat tinggal, punya rumah, begitu mati nggak punya rumah. Nah ini jadi masalah, nggak punya tempat tinggal. Akhirnya karena nggak punya tempat tinggal, tidur di mana?
Ya, gentayangan kemana-mana ya kan? Karena tidak punya rumah. Ntar ada yang bilang gini, lu tau gak bapak lu? Bapak lu semalam ke rumah gua loh. Ngapain? Gak punya rumah tinggal, ada di sana ya kan? Udah gitu gak ada makanan lagi katanya. Ada cerita-cerita kan kayak gitu saudara ya kan? Di dapur kerontang ya kan, katanya dikiranya orang yang baru meninggal tanggal 11. Padahal mah memang lu malas, piring lu pada kotor, nggak pada dicuciin, banyak tikus ya kan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga ada orang ya kan, karena saudaranya sudah meninggal ya kan, dibikinlah rumah-rumahan yang bagus, lengkap ya dengan furniturnya, lalu kemudian dikasih mobil. Buat apa nih? Buat tempat tinggal orang tua saya yang sudah meninggal. Kasih duit-duitan, rumah-rumahan, duit-duitan, mobil-mobilan. Terus kemudian dibakar dengan harapan papahnya yang sudah meninggal punya rumah yang bagus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah benar ketika bakar rumah di sini terus di sana jadi ada rumah? Yang ada di dunia ini tidak akan masuk ke dalam surga. Kan saya pernah cerita, ada orang kaya, begitu mati dia bawa emasnya, ya kan? Begitu sampai pintu surga, Om Petrus tanya, lu bawa apa itu? Emas. Ngapain lu bawa emas kemari? Ya kan? Iya saya kan kerja keras banting tulang, banyak yang saya banting. Nah itu, saya bawa emas ini, ya kan? Sayang nih emas saya. Emas lu mah gak laku di sini. Lu lihat tuh, jalanannya terbuat dari emas. Coklat. Direbutin. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Oh ini orang kaya. Enggak, saya tetap bawa emas saya walaupun ini banyak emas. Begitu dia masuk, dia bingung. Emas di mana-mana lebih bagus ya kan. Emas yang paling keren di dunia ini 24 karat, betul? Ada yang punya emas 24 karat? Ada berapa gram? Bawa persebaran ke depan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Begitu dia bawa, dia bingung. Wow, rumah di surga itu begitu indah. Banyak permata-permata yang indah, yang mahal-mahal, diamond. Ada yang punya diamond? Nggak ada ya. Kalau ada bawa ke depan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, akhirnya dia cari-cari tempat buat sampah. Sampahnya emas. Aduh dia bingung, semuanya emas semua. Dan emasnya lebih bagus saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita mati, kita sudah disediakan rumah, tempat tinggal yang namanya surga. Orang punya perumahan Sumarekon aja udah bangga setengah mati, harganya 3,5 M. Gua dong tinggalnya di Sumarekon. Lu di mana? BTP. Kalau gua sombong bener. Padahal mati juga nggak ke bawah. Apakah Sumarekon jalanannya terbuat dari emas? Enggak. Saya udah berapa kali sono saudara. Ya. Bahkan teman saya si Mahmud itu satpamnya Sumarekon, ya kan? Sumarekon lagi dibuat, saya nggak sono ya kan saudara. Dikasih tahu ini harganya 3,5 M, ini 5, M gitu. Begitu saya masuk dalamnya biasa aja di rumah, gede kayak gede rumah gua nih, ya kan? Rumah gua banyak anak-anak ya. Banyak anak, banyak rezeki. Saudara aku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur, amin.
Iya. Jadi nggak ada orang Kristen itu mati gentayangan. Karena Tuhan sudah menyediakan tempat nggak perlu dikredit, nggak perlu dibayar kontrakan bulanan. Nggak usah bingung bayar listrik gimana ya kan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di surga yang ada adalah sukacita, puji Tuhan, ya kan? Senang, happy terus, nggak khawatir, ya kan? Sembako naik, listrik naik, di sana enggak saudara. Semuanya serba gratis. Tuhan sudah menyediakan. Makanya kalau jadi orang Kristen, kalau sudah jadi orang Kristen, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Iya, jangan tinggalkan Yesus karena duit, ya kan? Kalau saya masuk agama 11 saya kasih duit om, tiap bulan kasih sembako. Dah ya saudara. Jadi jangan karena hal demikian, karena jabatan juga, ya kan? Atau karena pacar, ya kan? Pacarnya non Kristen, saudara masuk, ya kan, agama sebelah, ya kan? Karena agama sebelah banyak pengikutnya, banyak orang Kristen di seluruh dunia. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi itulah Yesus tahu kebutuhan kita setelah kita mati kita kemana. Jadi dia menyediakan tempat. Dan tempat yang disediakan itu adalah tempat yang maha indah, yang tidak pernah ada di dalam dunia. Ada cerita katanya sebuah masjid, itunya terbuat dari emas katanya. Terbuat dari emas, sebenarnya dilapisi emas katanya. Tapi emasnya juga nggak 24 karat, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, itu hal yang pertama yang perlu kita ingat. Kita punya tempat tinggal di surga. Itu sebabnya mari kita ikut Yesus sampai akhir hidup kita. Meskipun kita ikut Yesus susah, ya. Mungkin juga karena sakit, menderita, tetaplah ikut Yesus. Amin. Iya. Jadi kalau menderita lagi sakit bilang begini, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau Yesus sampai selama-lamanya. Amin? Iya dong gitu. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena dia menyediakan rumah buat kita. Nah, kemudian hal yang kedua, Tuhan tidak hanya menyediakan tempat tinggal buat kita, ya. Dikatakan di sini Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, aku pergi, itu jauh lebih baik. Dan dia akan memberikan seorang penolong, seorang teman, seorang sahabat, seorang penolong. Saudaraku yang dalam Tuhan,
ialah Roh Kudus. Dialah yang akan menyertai para murid-murid di dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Kita bisa melihat bagaimana di dalam pelayanan Petrus dan bagaimana Roh Kudus berkarya dalam kehidupan para rasul. Dan mereka mengalami perubahan dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami kuasa Tuhan. Mereka mengalami mujizat Tuhan. Mereka dapat menyembuhkan segala sakit penyakit. Saudara kasih dalam Tuhan, bahkan mereka juga apa? Memberitakan nama Yesus. Sehingga ada begitu banyak orang yang boleh percaya kepada Yesus. Bahkan Alkitab berkata ketika Petrus memberitakan Injil, menceritakan tentang Yesus Kristus itu, ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, Alkitab berkata bahwa ada 3.000 orang yang bertobat. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Petrus yang tadinya penakut, kini dia menjadi pemberani. Dia tidak takut dengan siapapun, termasuk dengan para nabi, ahli Taurat, orang Farisi, dan lain sebagainya. Petrus yang tadinya lemah, dia menjadi kuat. Dia penuh dengan kuasa. Bahkan si lumpuh yang di pintu gerbang bait Allah pun disuruh apa? Berdiri dan berjalan dan mengikutinya. Bahkan Petrus pun dikatakan hampir seluruh kota Yerusalem itu masuk ke dalam bait Allah. Bahkan dari luar-luar Yerusalem itu pun banyak orang yang datang ke bait Allah. Sampai-sampai bait Allah itu pun tidak muat dengan orang-orang sakit. Banyak orang dari luar Yerusalem membawa orang-orang sakit, dan mereka meletakkan orang-orang sakit itu di pinggir jalan dengan harapan bayangan Petrus menyembuhkan. Bayangin saudara, bayangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penolong itu adalah Roh Kudus. Dialah yang akan menyertai para rasul. Bahkan dia juga menyertai kita semua. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam hidup ini kita butuh penolong, betul? Penolong seorang suami siapa? Istrinya. Penolong istri siapa? Iya, suaminya. Tuhan juga menolong suami istri, ya kan? Tapi kalau cuman penolong cuman istrinya doang, kan istri bilang bilang nggak ada duit aja lo minta gua ya. Bilang mau nggak ada duit aja lo nggak tolong gua, ya kan? Makanya harus tolong menolong. Jangan bilang begini, duit lo itu duit gua, utang lo itu bukan utang gua. Boleh, ya kan? Suami istri jadi satu. Amin. Pelan-pelan banget, amin ya. Suami istri duitnya jadi satu, amin. Iya, mau begini kan. Listrik belum bayar. TF ya kan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi itulah penolong, ya kan? Dalam kesulitan kesukaran, ya kan? Jangan ada ada uang, abang disayang. Giliran kagak ada uang, abang ditendang, ya kan? Soalnya pergi cari duit. Iya kan? Giliran abang yang nggak ada duit, ya kan? Istrinya cembetut aja. Ada nggak tuh di sini? Ya. Ada di sana ya. Di Ancol. Makanya gambar duit itu di negara kita itu gambarnya wanita. Coba aja buka, pasti ada wanita menari pegang kipas, ya kan? Iya, coba buka uang. Yang punya uang siapa? Hah? Uang 100.000, ya kan? Uang 50.000, 10.000, 5.000, kan gambarnya siapa? Wanita. Percaya nggak?
Iya, makanya wanita itu kalau ada uang pasti dia menang. Sampai kipas-kipas. Makanya suaminya istri senang kalau suaminya itu banyak duit. Walaupun suaminya hitam nggak apa-apa, yang penting suka ngasih duit. Walaupun suaminya gak ganteng nggak apa-apa, yang penting suka ngasih duit. Walaupun suaminya pergi sebulan, ya kan, nggak apa-apa, yang penting sebelum pergi ngasih duit. Tuh suami-suami dengerin. Kalau suami dengerin, ya kan? Emang ibu yang bikin happy itu adalah duit. Parah. Suami harus cari duit ya. Makanya di mana-mana suami istri yang mati duluan suaminya. Cari duit terus ya kan. Ada uang apa disayang, kagak ada uang apa ditendang, cari di sana gitu ya. Aduh. Tapi itu ibu-ibu yang ada di Ancol sono ya kan juga. Aduh. Saudara, apa yang kasih dalam Tuhan? Penolong itu penting sekali. Ya. Kalau kita lagi kesepian, kalau kita lagi merasa bete gitu ya. Saudara lagi sakit, butuh seorang penolong, ya kan? Ibu-ibu di sini suka tolong suaminya, amin? Iya. Iya. Kalau pagi-pagi ibu nyediain kopi ya. Jadi minuman yang disukai oleh suami apa nih? Oh, kopi, energen, ya, ada atau coklat, ya kan? Atau minuman apa nih, ya kan? Kalau melayani suami dengan penuh kelembutan, jangan bilang begini, bilang ini, Ma, buka kopi dong. No, kopi di dapur, gula di dapur, air juga ada no, tinggal bikin doang. Ma, mau makan sono, di meja udah ada nasi, ya kan? Nasi ada di dapur, dilangsung. Piringnya di itu, apa namanya, di bupet, ya kan? Piring, sendok dekat tembok, ya kan? Kalau nggak dilayani dengan baik, ya kan, apalagi jutek, tahu jutek wajahnya? Iya, cemberut. Ya kan, wah udah dikasih duit masih cemberut terus, ya kan. Suaminya betah nggak? Bete ya suaminya ya. Bukan. Akhirnya suaminya pergi kemana itu? Sementara di luar bilang begini, ya tanya, Mas mau minum kopi apa Mas? Oh gue itu. Ya kan? Pergi ke Ancol, di Ancol ya kan ada yang melayani dengan baik, ya kan? Orangnya rapi, pakai bulu merah, ya kan? Senyum, ya kan? Mas mau bikinin kopi apa? Oh, saya mau bikin kopi susu. Habis bikin kopi susu, tangannya juga pelan-pelan, wajahnya manis, ya kan? Gimana Mas kopi buatanku? Manis nggak? Manis. Mas mau makan apa? Oh, saya mau makan ayam goreng kecap. Diambilin ayam goreng kecap, ya kan? Maksudnya ayam bakar kali ya. Dilayani dengan baik, ya kan? Mas mau minum apa? Tuh gua itu saudara. Sementara di rumah nggak ada yang nawarin, ya kan? Nggak ada senyumnya, ya kan? Ngopi suruh ambil sendiri, bikin sendiri, begitu saudara ya. Tapi di sini mah nggak ada ya. Adanya di Ancol, di luar sana. Kalau ada bertobat sebelum suaminya pergi, ya kan? Ini kalau suaminya udah pergi aja baru udah datang sama pendetanya nangis-nangis. Kenapa suami saya pergi? Dibawa kolong wewe, dibawa setan, sebenarnya. Bukan dibawa setan, karena elunya aja, ya kan? Asal kira ada uang aja, ya kan? Terus ngomongnya lembut. Mas mau makan apa?
Oh baik tuh. Tanggal muda aja lembut, kira tanggal tua aja ya kan? Iya. Di sini mah kagak ada apa nih kata saya kayak di sini mah kagak ada. Di sini mah baik semuanya, amin. Iya, maksud begitu. Baik semua ya kan? Nah saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang kedua itu tadi adalah Tuhan memberikan Roh Kudus, Roh penolong buat kita. Di saat kita susah, di saat kita sakit, di saat kita dalam keadaan galau, jadi ada Roh Kudus, ya. Roh penolong, Roh yang memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada hidup kita. Yang ketiga dikatakan bahwa dalam Markus 16 ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, duduk di sebelah kanan Allah. Kalau kita mendengar, oh dia orang tangan kanannya tuh, artinya orang yang dipercaya, diberikan kepercayaan, diberikan otoritas. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus itu memiliki otoritas di bumi dan di surga. Yesus berkata, pergilah dan jadikan semua bangsa murid. Ya kan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini penting perlu kita ketahui. Bahkan Yesus pun duduk di sebelah kanan dia sebagai pengantara kita antara manusia dengan Allah, antara kita dengan Allah Bapa. Bahkan dia juga menjadi imam bagi kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan Tuhan pun ketika kita berdoa di dalam nama Yesus, maka saudara yang kasih dalam Tuhan, dia menjawab doa kita tepat pada waktunya. Dia pengantara kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya sadarilah ada penolong. Ada satu pribadi yang memiliki otoritas, pribadi yang memiliki kuasa. Bahkan kuasa itu diberikan kepada kita, saudara. Nah, kalau kita melayani orang, ada orang sakit, ya doakan, gak usah ragu-ragu, karena Tuhan yang menyembuhkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita suka berdoa karena ada imam, ada perantara kita, Yesus Kristus namanya. Kita naikkan pujian penyembahan dalam doa puasa 10 hari di tempat ini ya. Saudaraku, doa 10 hari ini sudah berjalan 2 hari ya Bu ya. Nanti yang ketiga jam 5. Mulai Senin kita jam 7, Selasa jam 7 sampai 10 hari. Tapi yang ikut berdoa cuma sedikit. Kita punya pergumulan saudara, supaya apa? Kita punya lahan tanah gereja yang lebih luas dari yang sekarang. Kenapa? Nanti kita punya anak. Ya kan kemarin saya bilang, Ibu Olivia anaknya berapa? Ada 4 kali 2. Misalnya ya kan 2, 8. Ibu Pajetan anaknya berapa? Misalnya anak zaman mereka nanti 2 doang ya kan? 3, 2, 6 kali 2, anak kita semuanya kali berapa nih? 50 misalnya. Saudara apa yang kasih lagu anaknya banyak. Anak kita nanti punya anak lagi, punya cucu ya. Kalau bisa kita mewariskan gereja yang besar, sehingga mereka gak pusing lagi parkir di mana ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yuk kita berdoa. Kita di sini nggak punya orang-orang kaya, tapi kita punya orang-orang yang beriman. Kita punya Yesus yang kaya, amin. Doa saudara ya, kita punya beban yang sama, pergumulan yang sama. Kita juga berdoa untuk saudara seiman kita yang mengalami sakit penyakit, kita doakan. Ya elah doanya cuma jam 7, jam 8, setengah 9 udah selesai. Ya. Terus kita puasa saudara, ya ambil waktumu. Kita punya beban yang sama. Kalau saudara tidak bisa datang ke gereja, saudara berdoalah di rumah. Tapi kalau saudara yang bisa, datanglah ke gereja. Biar kita naikkan pujian penyembahan bersama. Sebab kalau berdoa di rumah sendiri biasanya cepat selesai saudara ya kan? Iya kan? Kenapa?
karena apinya itu tidak dapat, saudara. Kalau di gereja itu kita saling membakar, memberikan kekuatan. Kan saya pernah bilang, kalau kita mau bakar ikan kita butuh arang. Arang satu dengan yang lain ketika ditumpuk panas. Tapi kalau arang satu diambil, dipisahkan, cepat mati. Demikian juga ketika kita berdoa bersama-sama. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengajak saudara untuk ikut doa 10 hari di tempat ini. Kita punya beban yang sama, punya kerinduan yang sama. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur Yesus yang naik ke surga, Dia menyediakan tempat untuk kita. Dan yang kedua, Dia memberikan seorang penolong yang setia kepada kita, yang mengerti dan memahami kesulitan kesukaran yang kita alami. Dan yang ketiga, Dia menjadi perantara di antara kita bersama dengan Bapa. Dia adalah pribadi yang memberikan otoritas kepada kita, kuasa kepada kita, untuk kita menghadapi tipu muslihat iblis, bahkan untuk kita berdoa untuk saudara-saudara kita. Amin, saudaraku. Demikian firman Tuhan yang kita dengar saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau tundukkan kepala. Kita akan satu pujian bagaikan bejana siar dibentuk. Kuasa Roh
membutuhkan pertolongan doa kepada Tuhan saat ini. Atau mungkin ada dalam pergumulan, atau tengah kesulitan dan kesukaran, angkat tangan. Bapa yang kami puji sembah dalam nama Yesus. Yesus Allah kami, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang dapat melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Saat ini nyatakan kasih kuasa dan mujizat kepada mereka semua yang mengangkat tangan itu, supaya mereka tahu bahwa Yesus yang mereka kenal yang telah bangkit, Yesus yang telah naik ke surga, dan mereka kuasa yang memiliki otoritas. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Tinggi. Segala sakit penyakit pun yang ada di dalam tubuh, aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Dihancurkan segala kuasa setan iblis apapun yang menguasai hati dan pikiran, yang membuat mereka khawatir, bimbang dan ragu. Saat ini Tuhan Yesus nyatakan kuasa. Angkat segala kekhawatiran, kebimbangan mereka. Ganti dengan sukacita dan kemenangan dengan semangat yang baru. Mari Roh Kudus, tolong mereka ya Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, biar mereka boleh mendapatkan sukacita yang daripada. Tambahkan iman percaya kepada mereka bahwa Yesus yang mereka kenal bersama hidup. Yesus yang dapat melakukan perkara-perkara yang besar dan yang ajaib. Terima kasih Bapa di dalam surga. Turunkan tanganmu, katakan terima kasih Tuhan. Engkau telah menolong aku. Terima kasih Bapa dalam surga. Pelihara seluruh jemaatmu dalam damai dan sejahtera. Berkati apapun mereka usahakan kerjakan buat Tuhan berhasil. Berikan pekerjaan kepada mereka yang bekerja. Dan mereka Tuhan Yesus sedang bergumul dengan hal yang lain. Bahkan termasuk pasangan hidup Tuhan Kau menyediakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Biar damai sejahtera Tuhan, sukacita senantiasa melimpah atas kehidupan kami semua. Dan telah percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang diberkati oleh firman dikatakan amin. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk hambanya, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau masuk dalam persembahan kita yang kedua. Panjang dan lebar, lebih baru.
saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau masuk dalam jadwal pengumuman kita, tapi sebelumnya saya mengundang Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di GB Rawakalam bisa bangkit berdiri. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Selamat datang Ibu, Tuhan memberkati. Sampai ketemu di minggu ke depan bisa bersama-sama beribadah tempat ini. Haleluya. Kasih salam kiri kanannya dong. Katakan selamat datang. Haleluya. Silakan duduk. Selamat datang di GB Rawakalam. Mantap. Haleluya. Kita memasuk dalam jadwal ibadah kita untuk minggu depan. Minggu depan tanggal 28 Mei 2023. Pengkhotbah akan mulai dari luar. Ibu PDM Vera Manajang S. Dan untuk WL-nya Saudari Stepi, singer Saudari Deborah dan Saudari Grace Naga. Untuk Asyir Bapak Sintompul dan istri. Untuk kolektan Ibu Junior dan Ibu Leslie. Untuk LCD Saudari Angel. Dan untuk tamborin Saudari Elizabeth, Saudari Rahel, Saudari Maria dan Saudari Cinta. Dan untuk pemusik Saudara Eka, Dendi, Yordan dan Amos. Dan untuk doa Ibu Yuni. Dan kita masuk dalam ibadah RBI hari Minggu jam 2 siang tanggal 28 Mei 2023. Pengkhotbah Ibu Gembala, WL Saudara Baton dan Saudari Gloria, Asyir Saudara Oce, kolektan Saudara Justin, LCD Saudara Rahel, pemusik Saudara Yordan, Ari, Ferdi dan Amos. Dan untuk doanya Saudari Angel. Dan untuk pengumuman berikutnya, untuk hari ini ibadah PBI, DMBI diadakan ibadah doa gabungan jam 5 sore. Jadi buat Bapak Ibu, saudara semuanya, saudari bisa gabung di doa 10 hari jam 5 sore di tempat ini. Itu saja pengumuman kita hari ini. Ada tambahan? Cukup? Itu saja pengumuman kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau akhir ibadah kita. Kita mau doa syafaat. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya.
kembali datang ke hadirat Tuhan Yesus. Buat kasih dalam keramat yang besar dan sejahtera. Kalau kami sudah mengunjungi diangkat dari pagi sampai menjelang siang hari, kiranya menjadi penyembahan kami berkenan. Terima kasih Tuhan buat kasih dalam keramat yang besar dan sejahtera. Bahkan kebenaran firman-Mu sudah dilakukan bahkan keramat yang ada biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati dan pikiran kami, menjadi berbuah di dalam hati dan pikiran kami, sehingga menjadi berkat juga Tuhan bagi kami dan bagi orang lain. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, tambahkan hikmat dan pujian daripadamu sehingga pelayanannya semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga. Saudara bela dia Tuhan yang mengalami sakit. Tuhan zaman Tuhan kawan siang hari. Apa mungkin sakit menjadi zaman ini hari ini tidak jauh sekali. Kau Allah yang sanggup mengubah saudara dari kami mengalami pemulihan dan kesembuhan yang berhangat daripada Yesus Kristus sudah melakukan pekerjaan 2000 tahun yang lalu. Tuhan sudah melakukan pekerjaan. Saudara kami bela sehingga mengalami kesembuhan yang berhangat. Jiwa-jiwa semakin banyak mengenal kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Bapak dan juga Bapak juga setia. Kami serahkan mereka semuanya dalam kuasa dimanapun saat ini mereka melayani di Kalimantan. Berkati mereka berikan kekuatan dan kemampuan dari Bapak kepadamu. Kecerdasan yang semakin banyak jiwa dimenangkan dengan Bapak di sorga. Kami juga berdoa untuk semangat Kristen dan juga
Kudus yang akan menyertai kami. Dan biar minggu ini menjadi minggu sukacita, minggu kemenangan, minggu mujizat dan minggu berkah. Sekarang angkatlah kedua tanganmu dan terima segala berkat kasih dan anugerah. Keluarlah dalam damai dan sejahtera dari Allah, cinta kasih dan pertolongan dari Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Yesus datang yang kedua. Jemput kita sekalian di awan-awan. Percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Kemudian bagi dia, haleluya. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.